Setelah sukses dengan Siksa Neraka pada tahun 2023, sutradara Anggi Umbara akan kembali menghadirkan film horor terbarunya yang bertema religi, Munkar. Munkar dari awal sudah mengutip surat An-Nahl ayat 90 yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Adil dalam ayat ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak. Adil yang diperintahkan Allah ini mencakup adil terhadap haknya dan adil terhadap hak hambanya. Arti sederhana dari kemungkaran adalah sesuatu yang melanggar dari apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemungkaran bisa berupa berbagai jenis tindakan yang dianggap melanggar norma, etika, atau hukum. Secara tidak langsung hal di atas memang sejalan dengan pepatah lama, apa yang kau tuai, itulah yang kau tabur. Munkar tentu tidak mengaplikasikan pepatah itu mentah-mentah dalam film ini, namun dengan sebuah narasi yang lekat dengan keseharian dan mudah diterima oleh kita. Herlina, diperankan Safira Ratu Sofia, remaja yang selalu bertingkah aneh. Kehidupan pesantren ternyata tidak mudah bagi santriwati baru seperti dirinya. Alhasil, Herlina sulit beradaptasi dengan kehidupan barunya di pondok tersebut. Nahas bagi Herlina, pesantren ini rupanya menerapkan hukuman bagi santri yang tidak dapat mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh pondok. Herlina yang sulit beradaptasi pun menjadi sasaran hukuman tersebut, bahkan teman-temannya ikut mendapatkan hukuman. Pemicu inilah yang mendorong tindak perundungan di pesantren dan menyasar Herlina. Obi, diperankan Zaskia Chadwick, bersama teman-temannya mulai merundung Herlina akibat ikut terseret dalam hukuman. Karena seringkali dirundung atau dibuli teman-temannya dan akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan. Sebelum meninggal, Herlina sempat meminta tolong kepada sahabatnya, Ranum, diperankan Adhisti Zara, namun sayangnya sudah terlambat. Tak terima anaknya meninggal, orang tua Herlina mengirimkan arwah anaknya dengan bantuan dukun untuk membalaskan dendam Herlina terhadap teman-teman yang merundungnya di pesantren. Apakah arwah Herlina berhasil membalaskan dendam kepada teman-temannya? Ataukah malah orang tuanya yang mendapat hukumannya? Film ini memasuki fase menegangkan saat perundungan ini berubah tragis. Herlina meninggal akibat kecelakaan tak terduga. Aura mencekam pun langsung menyelimuti pesantren, terutama ketika sosok hantu Herlina datang untuk membalas dendam. Sesuai genrenya, film yang naskahnya ditulis oleh Evelyn Afnilia ini menonjolkan sisi religi yang cukup kental. Dari awal film, kita akan diajak melihat realita yang dialami Herlina dan anak-anak lain di luar sana. Realita bahwa banyak orang tua yang mendorong anak-anak mereka untuk menimba ilmu agama di pesantren. Bisa dibilang, premis film Munkar 2024 cukup klasik karena mengambil latar religi dengan sosok hantu yang memiliki dendam. Kejadian nahas di area pesantren yang memicu konflik memang bukan hal yang baru dalam industri film horor. Namun, adanya unsur kisah nyata atau urban legend Jawa Timur yang disebut-sebut menjadi inspirasi film ini patut diperhitungkan. Setelah kecelakaan fatal yang menjadi pemicu konflik, film Munkar 2024 fokus pada rentetan teror. Sosok Herlina yang menebar teror di pesantren menjadi kunci penting yang akan membuat film ini terlihat menarik. Meski terornya sudah cukup mencekam, tetapi pola yang digunakan masih tergolong umum. Pola umum ini terlihat dari alur terornya, yaitu santri yang menghilang, bertemu hantu, dan terbunuh. Sisi baiknya, nuansa gelap yang mendominasi pondok mampu memberikan kesan yang menggetarkan jiwa. Di balik nuansa latar yang gelap dan alur penuh ketegangan, film Munkar 2024 tampaknya sudah cukup baik dalam mengeksplor karakter Herlina sebagai penebar teror. Herlina berhasil menyajikan kesan misteri yang kuat. Sebagai hantu, Herlina mengawali teror dengan mengatakan Assalamualaikum yang diikuti nama santri. Kemudian teror pembunuhan pun dimulai. Akan tetapi, karakter Herlina perlu mendapat sentuhan yang lebih kejam, terutama dari sisi terornya. Mengusung tema perundungan seharusnya membuat Munkar 2024 memiliki pesan moral yang kuat. Karakter Ranum yang diperankan Adhisti Zara dapat menyampaikan sisi-sisi kehidupan melalui perannya.
Ranum diibaratkan sebagai penengah antara Herlina dan anak-anak pesantren yang melakukan aksi perundungan. Sebagai satu-satunya teman Herlina, karakter Ranum memiliki daya tarik yang kuat dan membangkitkan empati penonton. Namun, karakter Ranum ini kurang dimaksimalkan, sehingga dampaknya kepada cerita yang menonjolkan perundungan jadi kurang terasa. Salah satu fakta menarik dari Munkar adalah keberadaan adegan kontroversial, yang membuatnya menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Mengingat cerita berlatar pesantren, unsur religi tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari alur cerita. Dalam trailer Munkar, penonton disuguhi adegan salat yang memicu kontroversi dan perdebatan di media sosial. Membuat adegan salat dalam Munkar menjadi begitu kontroversial, sehingga memicu perbincangan yang hangat di kalangan netizen. Keberanian Anggi Umbara dalam mengangkat tema yang sensitif, serta memperlihatkan adegan yang menghadirkan suasana yang menegangkan dan kontroversial, kemudian membuat Munkar sebagai salah satu film yang dinantikan oleh para penggemar genre horor di Indonesia. Dengan memadukan elemen-elemen horor tradisional dan cerita yang terinspirasi dari urban legend, Munkar berpotensi untuk menjadi salah satu film horor Indonesia yang ikonik dan dikenang oleh para penonton. Dari awal penonton diminta siapkan diri untuk merasakan ketegangan dan ketakutan yang menghantui dari awal hingga akhir cerita. Lalu selami kisah misterius yang menghantui dari urban legend ke layar lebar dengan Munkar.